Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi ya. Membahas yang bab bawah kemarin sudah selesai sampai bab 8. Hari ini kita bahas yang bab 9. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan satu subscribe dari kalian bisa membantu kelangsungan channel ini dan membuat saya semangat untuk mengupload bab-bab selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan like ya, karena like tersebut juga membuat saya itu semakin bersemangat untuk membahas bab-bab selanjutnya. Oke, nggak usah banyak ngomong, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, di sini sudah terlihat ya bab 9. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke bab, kita bahas dulu kotobanya ya. Oke, kita cari dulu kotoba bab 9. Di sini sudah terlihat kosakata bab 9. Pertama, di sini ada kata ashi. Ashi itu kaki ya. Anime itu kartun. Amai, manis. Amari, tidak begitu ya. Terus ada kata arimas, ada atau punya untuk benda mati. Selanjutnya ichigo itu strawberry ya. Uta itu lagu. Karai itu pedas. Karaoke ya. Kirai itu benci atau tidak suka. Kusuri obat. Kega luka. Selanjutnya adalah komingkang. Komingkang itu adalah balai masyarakat ya. Terus di sini ada kata sandaru, itu sandal. Ji itu huruf. Selanjutnya ada jouzu. Jouzu itu pandai ya atau pintar. Terus di sini ada kata shui-ei. Shui-ei itu berenang ya. Terus sukoshi itu sedikit. Supotsu olahraga. Terus di sini ada kata zeng, itu sama sekali ya. Daitai itu kira-kira. Takusang banyak. Sukaimas menggunakan. Selanjutnya togarashi itu cabai ya atau lombok. Apa ya namanya, cabai. Terus ada doshite. Mengapa gitu. Terus selanjutnya ada dorian. Dorian itu durian ya. Terus toriniku itu daging ayam. Netsu itu demam. Terus nomimono itu minuman ya. Ha itu gigi. Terus hakike itu mual ya. Bareboru, barenya panjang ya. Itu bola voli. Terus piano itu piano. Terus butaniku itu daging babi. Heta itu bodoh ya atau tidak bisa. Hora itu horor, film horor. Mise itu toko. Meron itu melon. Mono itu barang ya. Yoku itu bisa diartikan sangat atau sering. Bisa diartikan sangat atau sering. Romaji itu huruf romaji. Sini ada kata roku itu musik rock ya. Oke, untuk kotoba bab 9 cukup sampai di sini. Selanjutnya kita masuk aja langsung ke bentuk kalimatnya ya. Bentuk kalimat dari bab 9 mana ya? Nah, di sini. Langsung saja kita ke bungkainya ya atau bentuk kalimatnya. Nah, untuk bungkai bab 9 ini kita itu membahas tentang partikel ga, dari partikel baru lagi ya.
untuk yang bab bawah. Oke, partikel K itu fungsinya sebenarnya banyak sekali ya. Pertama, fungsi partikel K itu untuk menandakan subjek. Jadi pengganti dari partikel W. Subjek selain menggunakan partikel W bisa juga menggunakan partikel K, tapi ada pengecualian tertentu ya. Itu ntar ada di bab atas. Dan yang kedua, itu sebagai penanda objek dari kata kerja intransitif. Nah, apa itu kata kerja intransitif? Kalian belum waktunya tahu, karena kata kerja intransitif itu ada di bab atas ya. Nah, untuk yang di bab 9 ini, kata kerja intransitif itu yang yang dimasukkan cuma kata kerja yang menunjukkan kepunyaan atau keberadaan. Nah, itu biasanya ditandai dengan arimas kalau benda mati dan imas kalau benda hidup. Nah, yang selanjutnya adalah kata kerja wakarimas. Wakarimas sendiri itu adalah kata kerja mengerti ya. Jadi itu menegaskan. Jadi fungsi partikel K dari kata wakarimas itu menegaskan kamu itu mengerti apa. Jadi dia itu objek dari kata kerja intransitif lah. Kata kerja intransitif yang dimasukkan di sini cuma arimas dan wakarimas. Itu. Jadi fungsi partikel K sebagai penegas, tapi sebenarnya itu adalah fungsi yang utama itu adalah penanda objek dari kata kerja intransitif. Sebenarnya kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan objek. Nah, jika kalian ingin memasukkan objek di kata kerja intransitif tersebut, kalian itu menandainya dengan partikel K, bukan partikel O. Jadi kata kerja intransitif itu kalau kalian ingin memberikan objek di depannya, itu tidak bisa menggunakan partikel O, tetapi menggunakan partikel K. Seperti itu ya. Jadi intinya sebenarnya kata kerja intransitif itu dia bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan objek. Berbeda dengan kata kerja transitif ya. Kalau kata kerja transitif itu memang harus memerlukan objek supaya menjadi kata kerja yang memiliki arti yang jelas. Yang fungsi yang selanjutnya untuk partikel K itu adalah sebagai penanda objek dari sebuah kata sifat. Jadi kata sifat, jika kalian ingin menambahkan objek di depannya, itu dia ditandai dengan partikel K, seperti itu ya. Oke. Untuk partikel K, saya rasa cukup sampai segitu yang bisa saya jelaskan. Jika kalian belum mengerti, kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas ke bungkai 1 ya. Di sini ada kata hito atau orang ya. Ini sebagai subjeknya. Nah, di sini ada partikel wow sebagai penanda subjek. Terus di sini ada kata nani, partikel K, suki atau kirai. Nah, di sini ada kata suki sama kirai. Seperti yang kalian tahu, suki dan kirai ini adalah kata sifat. Nah, jika kata sifat di sini kalian ingin memberikan objek di depannya, yaitu harus menggunakan partikel K. Seperti itu ya. Jadi intinya di sini kan ada kata sifat suki dan kirai. Jika di depan kata sifat ini kalian ingin menambahkan objek supaya menjadi kata sifat yang memiliki arti yang jelas, nah itu kalian menggunakan partikel K sebagai penanda objek di depannya sini. Oke, paham ya? Oke, langsung saja kita masuk ke bungkai 1 nomor 1 ya. Watashi wa karai ryori ga suki desu. Watashi wa karai ryori ga suki desu. Artinya, saya suka masakan pedas. Nah, masakan pedas di sini yaitu objek dari kata sifat di belakangnya ini. Nomor 2. Haha wa tabako ga kirai desu. Ibu benci rokok. Nah, rokok di sini sebagai objek dari kata sifat di belakangnya ini, kira ini ya. Oke. Untuk bungkai 1 saya rasa tidak ada masalah ya. Sekarang kita lanjut ke bungkai 2 aja. Nah, di sini ada kata hito, nani, hitonya ini sebagai subjek, wa. Terus di sini ada kata nani, ga. Lalu diikuti dengan kata sifat jousu atau heta. Jousu pandai, heta ini bodoh atau tidak bisa ya. Langsung saja kita masuk ke bungkai 2 nomor 1. Agus-san wa tennisu ga jousu desu. Artinya, saudara Agus pandai
tenis lah. Tenis di sini sebagai objek dari kata sifat jouzu ini ya. Jadi jouzu ini jika kalian ingin menambahkan objek di depannya supaya menjadi kalimat yang jelas, atau ingin menambahkan kata benda lah, intinya kata benda di depannya ini, kalian tandai dengan partikel ga. Nomor 2, watashi wa jiga heta desu. Artinya saya bodoh huruf atau saya tidak bisa huruf ya. Intinya ini artinya adalah saya bodoh huruf. Ji di sini sebagai objek dari kata sifat heta ini ya. Oke, untuk bungke 1 dan bungke 2 saya rasa tidak ada masalah ya. Di sini intinya partikel ga fungsinya adalah sebagai penanda objek dari kata sifat di belakangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bungke 3. Nah, di bungke 3 ini ada kata hito, nani nani wa, nani nani ga arimasu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ga di sini berfungsi sebagai penanda objek dari kata kerja intransitif, atau di sini kita gunakan adalah kata intransitif yang menunjukkan kepunyaan atau keberadaan. Nah, itu bisa pakai arimas dan imas. Arimas untuk benda mati dan imas untuk benda hidup. Contoh nomor 1 di sini. Chichi wa otobai ga arimasu. Nah, arimas di sini sebagai kepunyaan untuk benda mati ya. Jadi ayah punya motor atau sepeda motor ya. Ayah punya sepeda motor. Nomor 2, watashi wa nihon no jisho ga arimasu. Watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Artinya saya punya kamus bahasa Jepang. Nah, untuk di sini saya rasa paham ya. Jadi ini kepunyaan untuk benda mati. Jika kepunyaan untuk benda hidup ini bisa digantikan dengan imas. Misal contohnya untuk kepunyaan yang benda hidup ya. Watashi wa neko ga imasu. Artinya saya punya kucing, seperti itu ya. Kucing kan benda hidup ya, bukan benda mati. Makanya dia pakai ga imasu. Oke. Untuk bungke 3 saya rasa tidak ada masalah ya. Selanjutnya kita ke bungke 4. Nani nani di sini ada kata hito wa nani nani ga wakarimasu. Nah, partikel ga di sini berfungsi sebagai penegas dari kata kerja wakarimasu ya. Atau intinya dia itu sebagai penanda objek dari kata kerja intransitif lah. Kata kerja intransitifnya itu adalah wakarimasu. Jika kalian belum mengerti kata kerja intransitif ini, partikel ga ini kalian artikan aja sebagai penegas ya, penegas dari kata sifat intransitif ini. Wakarimasu, mengerti ya. Nah, langsung saja kita masuk ke bungke 4 nomor 1. Watashi wa Arabia go ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Arab. Watashi wa Arabia go ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Arab. Nomor 2, watashi wa kono kanji ga wakarimasu. Saya mengerti kanji ini. Nah, jadi intinya partikel ga di sini dia sebagai penanda objek dari kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif seperti yang saya terangkan tadi adalah kata kerja intransitif adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri walaupun tidak diberikan objek. Tapi jika kalian ingin memberikan objek di depan kata kerja intransitif, dia itu harus menggunakan partikel ga, bukan partikel o. Ingat, seperti yang kita bahas di bawah ya. Jika kata kerja yang memerlukan objek, itu objek di depannya itu harus ditandai dengan partikel o. Itu kalau kata kerja transitif. Nah, kalau kata kerja intransitif, jika kalian ingin memberikan objek di depannya, itu harus menggunakan partikel ga. Itu ya. Jadi perbedaan partikel o dan partikel ga.
kalian itu harus mengetahui tentang kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Untuk kata kerja transitif dan intransitif, ntar saya kasih tahu link di bawah, kalian lihat sendiri aja mana kata kerja transitif, mana kata kerja intransitif ya. Oke. Selanjutnya kita bahas bungke 5. Untuk bungke 5 di sini ada kata doushite. Doushite itu artinya adalah mengapa. Kalau mengapa itu otomatis dia adalah kata tanya ya. Oke, langsung saja kita bahas bungke 5 nomor 1 ya. Konbang, watashi wa hayaku nemasu. Malam ini saya tidur cepat. Nah, temannya bertanya, doshite desu ka? Nah, karena doshite itu kata tanya, harus diikuti dengan ka ya. Doshite desu ka? Ashita mo kensu ga arimasu kara. Ashita mo kensu ga arimasu kara. Nah, kara yang kita bahas kemarin ini berbeda dengan kara yang kita bahas hari ini ya. Kalau kara yang kita bahas kemarin itu adalah artinya dari, kalau di sini kita artikan karena. Ingat, kara kalau berada di sebelum titik atau koma. Jadi kara yang berada di sebelum titik atau koma itu artinya adalah karena. Berbeda dengan kara yang letaknya di tengah-tengah kalimat, itu biasanya diartikan dari. Nah, itulah perbedaan karena sama kara dari ya. Punya kara yang letaknya di sebelum koma atau sebelum titik itu artinya biasanya adalah karena. Nah, kalau kara yang letaknya di tengah-tengah kalimat itu biasanya artinya adalah dari. Jadi untuk membedakan kara ya di situ ya. Artinya berarti ini tadi besok pun karena besok pun juga ada magang. Atau karena besok juga ada magang, seperti itu ya. Nomor 2. Kino doshite kaisha o yasumimasu ka? Kino doshite kaisha o yasumimasu ka? Yasumimasu ka ya. Di sini ada kata kerja kata keterangan waktu lampau ya. Kino doshite kaisha o yasumimasu ka? Kemarin, mengapa libur perusahaan? Sumimasen, netsu ga arimasu kara. Maaf, karena ada demam. Seperti itu ya. Oke, untuk doshite saya rasa tidak ada masalah ya. Pokoknya artinya ini adalah mengapa ya. Nah, karena mengapa itu otomatis dia itu merupakan kata tanya. Nah, sekarang kita masuk ke bungke 6. Di bungke 6 ini ada kata nani kara, nani. Nah, kara sebelum koma sama artinya dengan kara sebelum titik. Itu artinya adalah karena. Jadi kara sebelum koma itu artinya sama dengan kara yang sebelum titik. Berbeda dengan kara yang di tengah-tengah tadi ya. Oke, langsung kita bahas ke bungke 6 nomor 1. Ashita testo ga arimasu kara benkyou shimasu. Ashita testo ga arimasu kara benkyou shimasu. Berarti artinya adalah besok karena ada tes belajar. Jadi besok karena ada tes belajar. Nomor 2. Haga itai desu kara nani mo tabemasen. Haga itai desu kara nani mo tabemasen. Karena gigi sakit, tidak makan apapun. Karena gigi sakit, tidak makan apapun. Seperti itu ya. Oke, untuk bungke 6 saya rasa juga tidak ada masalah ya, karena sudah saya terangkan tadi. Intinya kara kalau sebelum koma itu artinya adalah karena. Nah, sekarang kita masuk ke bungke 7 atau bungke terakhir dari bab 9. Nah, di bungke 7 ini sebenarnya adalah cuma cara penggunaan yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, dan zenseng ya. Seperti yang saya terangkan tadi, yoku itu artinya bisa diartikan sering,
atau sangat, jadi bisa diartikan sering atau sangat. Terus daitai kira-kira, takusang banyak, sukoshi tidak begitu ya. Sukoshi itu sedikit, sukoshi sedikit, amari tidak begitu, zeng-zeng itu artinya adalah sama sekali. Nah, cara penggunaannya itu dihitung dari presentase ya, presentasenya. Jadi persentasenya itu jika dihitung dari tingkat kepahaman ya. Misal kalian itu sama sekali tidak mengerti, itu berarti kan presentasenya 0% ya. 0% itu sama sekali tidak mengerti. Kalian itu ngomongnya zeng-zeng zeng-zeng wakari maseng. Jadi kalau dihitung dari presentase kepahaman, jika kalian itu sama sekali tidak mengerti ya, atau 0%, itu kalian ngomongnya zeng-zeng wakari maseng, sama sekali tidak mengerti. Nah, jika dihitung dari presentase keberadaan ya, atau kepunyaan. Nah, jika itu kalian itu tidak punya sama sekali atau 0% ya persentasenya, itu kalian ngomongnya zeng-zeng arimaseng, sama artinya tidak ada sama sekali. Nah, jika presentase pemahaman kalian itu dari tingkat 30% sampai 0%, jadi dari tingkat 30% sampai 0%, itu kalian ngomongnya adalah amari wakari maseng, jadi tidak begitu mengerti. Jadi kalian itu cuma mengerti sedikit lah intinya. Jadi presentase mengerti kalian itu cuma 30% sampai 0%. Nah, kalian itu ngomongnya amari wakari maseng. Nah, jika kalian itu sudah sedikit paham, itu presentase mengerti kalian itu dari kata, di sini harusnya ada 50% ya, 30% sampai 50%, itu kalian ngomongnya adalah sukoshi wakarimas, sedikit mengerti. Jadi sedikit mengerti di situ presentase mengerti kalian itu cuma kisaran 30% sampai 50%. Nah, jika kalian tuh sudah banyak mengerti ya, lebih banyak mengertinya daripada tidaknya. Intinya presentase mengerti kalian tuh di atas 50% sampai 80%. Jadi kira-kira mengerti lah ya. Jadi kalian ngomongnya adalah kira-kira mengerti, pakai daitai wakarimas, kira-kira mengerti. Jadi presentase mengerti kalian itu sudah di atas 50%, tapi cuma sampai 80%. Nah, untuk yang 80% sampai 100% itu memang kalian tuh sudah sangat mengerti ya. Jadi kalian pakainya yoku wakarimas, seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan yoku, daitai, takusang, dan sukoshi amari zeng-zeng ini kalian hitung dari presentase, dan presentase itu kalian sendiri yang mengerti, jadi bukan orang lain yang mengerti ya. Oke, saya rasa untuk ini sudah saya rasa untuk Bunketuji ini juga sudah mengerti ya. Jadi cara penggunaan yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, atau zeng-zeng, pokoknya dia itu dihitung dari presentase pemahaman kalian. Kalau kepunyaan, yaitu kalian hitung aja dari presentase ini ya. Jika presentase kepunyaan kalian itu sudah, misal kalian tuh punya banyak ya, itu misal dari 10 kalian tuh punya 8, itu sudah termasuk banyak. Jadi kalian ngomongnya takusang arimas, ada banyak ya, ada banyak itu kisaran sudah 80% sampai 100%. Untuk sukoshi arimas ini kalau adanya cuma sedikit ya, dari kisaran 50% ke bawah sampai 30%. Kalau tidak begitu banyak, tidak begitu ada ya intinya. Amari arimaseng, tidak begitu ada. Berarti itu presentasenya itu cuma sekitar ini ya, 30% sampai 0%. Kalau sama sekali itu pakai zeng-zeng arimaseng. Oke, saya rasa juga tidak ada kesulitan ya untuk penggunaan ini ya. Pokoknya intinya kalian sendiri yang tahu untuk presentase ini. Oke, saya rasa untuk Bungkei bab 9 cuma sampai di sini. Selanjutnya kita bahas bacaannya aja lah. Sebentar kita bahas bacaannya. Oke, Dai Kyuka atau bab 9. Dadang sangwa ryoriga jousu desu.
Artinya saudara Dadang pandai memasak. Dadang sang wa ryori ga jousu desu. Saudara Dadang pandai memasak. Ryo de mainichi gohan o sukurimasu. Membuat nasi setiap hari di asrama. Kare ryori ga suki desu kara togarashi o takusang sukaimasu. Karena suka masakan pedas, memakai banyak togarashi ya, cabai. Yoku chikaku no kensusei to issho ni sukurimasu. Yoku chikaku no kensusei to issho ni sukurimasu. Artinya sering membuat bersama peserta magang di dekatnya. Agus Susang wa karaimono ga amari suki dewa arimasen kara sukoshi dake tabemasu. Saudara Agus karena tidak begitu suka mono barang ya, barang pedas atau masakan pedas tadi ya, sedikit makan atau makan sedikit, hanya makan sedikit. Di sini ada kata dake ya, sukoshi dake tabemasu, hanya makan sedikit. Demo tomodachi to issho desu kara tanoshii desu. Demo tomodachi to issho desu kara tanoshii desu. Tapi karena bersama teman menyenangkan. Uteng sang wa nihongo ga jousu desu. Saudara Uteng pandai bahasa Jepang. Nichiyobi wa kaisha no chikaku no kominkan de nihongo o benkyou shimasu. Hari Minggu belajar bahasa Jepang di balai masyarakat dekat perusahaan. Iro-iro na kuni no hito to benkyou shimasu kara omoshiroi desu. Karena belajar bersama orang bermacam-macam negara, omoshiroi menyenangkan, menarik. Omoshiroi menarik ya. Sensei wa Nihonjin no Yamada Sensei desu. Gurunya adalah guru Yamada, orang Jepang. Yamada Sensei wa Seiga Takai desu. Guru Yamada badannya tinggi. Soste handsome desu, dan juga tampan. Yamada Sensei no okusang wa taijin desu. Istri saudara Yamada itu orang Thailand. Desu kara taigo ga sukoshi wakarimasu. Oleh karena itu sedikit mengerti bahasa Thailand. Sensei mo kurasu no minna mo tai ryori ga suki desu. Sensei mo kurasu no minna mo tai ryori ga suki desu. Guru dan juga semuanya di kelas suka masakan Thailand. Tokidoki benkyou no ato de tai restoran e ikimasu. Tokidoki benkyou no ato de tai restoran e ikimasu. Kadang-kadang setelah belajar pergi ke restoran Thailand. Oke, untuk bacaan bab 9 cukup sampai di sini ya. Langsung saja kita masuk ke Shitsumon. Nah, untuk Shitsumon nomor 1. Dadang sang wa donna ryori ga suki desu ka? Saudara Dadang suka masakan yang bagaimana? Gitu ya. Nomor 2. Dadang sang wa itsumo hitori de ryori o sukurimasu ka? Saudara Dadang apakah selalu membuat masakan sendiri? Nomor 3. Akusu sang wa doste sukoshi dake tabemasu ka?
Saudara Agus, kenapa hanya makan sedikit gitu ya? Atau mengapa hanya Saudara Agus, mengapa hanya makan sedikit gitu ya? Nomor 4. Uteng-san wa nichiyobi ni doko de nihongo benkyou shimasu ka? Saudara Uteng, belajar bahasa Jepang di mana pada hari Minggu gitu ya. Nomor 5. Yamada sensei wa donna hito desu ka? Guru Yamada orang yang bagaimana gitu ya. Nomor 6. Doste tokidoki tai restoran ikimasu ka? Mengapa kadang-kadang pergi ke restoran Thailand? Nah, untuk bab 9 cukup sampai di sini ya. Oke, untuk bab 9 cukup sampai di sini yang bisa saya terangkan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf ya. Jika kalian belum tahu, kalian tulis saja di kolom komentar. Ntar saya buat video khusus untuk kalian yang belum mengerti ya, tentang apa, mana yang belum kalian mengerti. Ntar saya buatkan video khusus, seperti kemarin ada yang tanya tentang Teshi Maimas, langsung saya buatkan video khusus Teshi Maimas ya. Oke, cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ada saya salah menerangkan juga saya minta maaf, karena saya juga manusia yang tak luput dari salah. Dan saya ingatkan lagi pada kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian sangat membuat saya bersemangat untuk terus upload bab-bab selanjutnya. Oke. Sampai di sini video dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.